Pernahkah kamu merasa seolah hidup ini berjalan otomatis? Kamu bangun, bekerja, tertawa seperlunya, lalu pulang dengan kepala penuh suara. Namun di dalam, ada ruang hening yang tidak pernah benar-benar kamu sentuh. Yang lebih mengganggu, kamu sadar ada sesuatu yang salah, tapi kamu tidak bisa menunjuknya dengan jelas. Karena masalahnya bukan pada hidupmu. Masalahnya ada pada cara otakmu memproses hidup. Dan inilah rahasia yang dulu dianggap milik para pertapa, para pencari sunyi, para penjaga ilmu batin. Kesadaran itu bukan bakat langka. Kesadaran adalah keterampilan. Dan sekarang, sains mulai berani mengatakan hal yang sama, dengan bahasa yang berbeda, tapi menuju pintu yang serupa. Meditasi, yang selama berabad-abad diselimuti simbol dan kesunyian, ternyata bukan sekedar menenangkan pikiran. Di balik napas yang pelan dan mata yang terpejam, terjadi sesuatu yang nyata. Otak berubah. Bukan dalam arti puitis saja, tetapi dalam arti biologis. Struktur, jaringan, dan pola listriknya benar-benar bergeser. Seakan ada tombol yang selama ini tertutup debu, lalu mulai dibuka sedikit demi sedikit. Di video ini, kita akan menyusuri dua dunia yang selama ini terlihat bertolak belakang. Dunia misteri batin dan dunia laboratorium. Kita akan membahas mengapa otak manusia begitu mudah terjebak dalam kekacauan pikiran, dan siapa sebenarnya suara di kepala itu. Bagian otak apa yang berubah saat meditasi dilakukan dengan konsisten, dan kenapa perubahan itu terasa seperti hidup menjadi lebih jernih. Mengapa beberapa orang merasa damai setelah meditasi, sementara yang lain justru merasa makin gelisah, seolah pintu lama dibuka paksa. Dan yang paling penting, bagaimana kamu bisa melatih kesadaran tanpa harus menjadi orang lain, tanpa harus lari dari dunia. Karena mungkin yang kamu cari selama ini bukan jawaban di luar, tapi kemampuan untuk melihat dengan benar. Dan ketika kesadaranmu mulai terlatih, kamu akan menyadari satu hal yang mengejutkan. Bukan dunia yang berubah lebih dulu, tapi cara kamu memandang dunia, itulah yang berubah. Jauh sebelum istilah neuroscience lahir, jauh sebelum manusia memetakan otak dengan mesin pemindah yang dingin dan presisi, para penjaga pengetahuan kuno sudah lebih dulu memetakan sesuatu yang lebih halus. Peta batin manusia. Di banyak peradaban, ada keyakinan yang sama, meski mereka menyebutnya dengan nama berbeda, bahwa manusia bukan hanya tubuh yang bergerak, bukan hanya pikiran yang bereaksi, melainkan kesadaran yang bisa dilatih. Di ruang-ruang sunyi para pertapa, di gua-gua yang hanya diterangi api kecil, di tempat-tempat yang tak tercatat di peta modern, meditasi bukan dianggap sebagai kegiatan, melainkan ritual perbaikan diri. Seperti seseorang yang menajamkan pedang, bukan untuk menyerang, tapi agar mampu memotong ilusi. Para filsuf kuno memahami sesuatu yang hari ini baru mulai dibuktikan, bahwa pikiran manusia cenderung liar, melompat dari satu bayangan ke bayangan lain, dan menciptakan penderitaan dari hal-hal yang bahkan belum terjadi. Mereka melihat bahwa manusia sering tidak hidup dalam kenyataan, melainkan hidup dalam versi kenyataan yang dibangun oleh pikirannya sendiri. Dan disinilah meditasi hadir sebagai ilmu yang diam.
Bukan ilmu yang membuatmu tahu lebih banyak, tetapi ilmu yang membuatmu tidak mudah ditipu oleh isi kepalamu sendiri. Dalam tradisi spiritual Timur, kesadaran sering disimbolkan seperti lampu. Jika lampu itu redup, maka bayangan tampak lebih besar daripada kenyataan. Ketakutan membesar, amarah membesar, luka lama terasa hidup kembali. Namun ketika lampu itu terang, bayangan tetap ada, tapi tidak lagi menguasai. Lalu pertanyaannya, mengapa pengetahuan ini terasa seperti rahasia? Karena sepanjang sejarah, manusia selalu mudah dikendalikan ketika mereka tidak mengenal dirinya. Orang yang pikirannya berisik akan mencari pelarian. Orang yang hatinya kosong akan mudah digiring oleh ilusi. Dan orang yang tidak sadar akan hidup mengikuti arus tanpa pernah bertanya, siapa yang sedang menjalankan hidup ini? Meditasi dalam banyak catatan kuno bukan sekedar latihan damai. Ia adalah bentuk kemerdekaan batin. Dan kemerdekaan batin tidak selalu disukai oleh dunia yang ingin manusia tetap sibuk, tetap reaktif, tetap lelah. Itulah mengapa banyak ajaran kesadaran diwariskan secara terbatas. Bukan karena ia eksklusif, tetapi karena ia berbahaya bagi ilusi. Namun, zaman berubah. Hari ini, ilmu yang diam itu tidak lagi hanya dibicarakan dalam simbol dan mantra. Ia masuk ke ruang penelitian, dipasang kabel, dipindai, diukur, dan hasilnya mengejutkan. Otak manusia ternyata memiliki kemampuan untuk membentuk ulang dirinya, seolah ia memang diciptakan untuk dilatih. Dan setelah bagian ini, kita akan masuk ke inti yang paling menakjubkan. Bagaimana meditasi benar-benar mengubah otak, bukan sebagai mitos, tapi sebagai mekanisme nyata. Tapi sebelum itu, kalau kamu suka konten yang membahas kesadaran, misteri batin, dan sains yang membuka tabir rahasia manusia, pastikan kamu klik like sekarang, karena itu membantu video ini menjangkau lebih banyak orang yang sedang mencari jawaban. Dan kalau kamu merasa pembahasan seperti ini berbeda dari yang lain, silahkan subscribe, supaya kamu tidak ketinggalan seri-seri berikutnya. Lalu tulis di komentar, kamu sudah pernah mencoba meditasi belum? Dan kalau pernah, apa yang kamu rasakan setelahnya? Sebelum kita masuk lebih dalam, aku ingin kamu melakukan satu hal kecil. Bukan untuk membuktikan apapun, bukan untuk menjadi orang spiritual, hanya untuk memastikan kamu benar-benar hadir di sini. Tarik napas pelan dan biarkan bahumu turun sedikit. Tidak perlu dipaksa, tidak perlu sempurna. Karena video ini bukan sekedar informasi. Ini seperti pintu. Dan kalau kamu melewatinya dengan tergesa-gesa, kamu hanya akan melihat permukaannya. Tapi kalau kamu menontonnya dengan tenang, pelan, seolah kamu sedang menyimak rahasia yang lama tertidur, maka sesuatu di dalam dirimu akan mulai menangkap pola yang selama ini tidak terlihat. Jadi, tetaplah di sini sampai selesai. Tenang saja, tidak ada yang harus kamu lakukan. Cukup dengarkan. Sekarang, mari kita mulai dari satu kenyataan yang jarang disadari manusia modern. Otakmu tidak dibuat untuk membuatmu bahagia. Otakmu dibuat untuk membuatmu bertahan hidup. Dan demi bertahan hidup, otak punya kebiasaan yang sangat kuat. Ia selalu mencari ancaman, selalu memindai masalah, selalu menciptakan skenario. Itulah mengapa banyak orang merasa pikirannya seperti mesin yang tidak pernah mati. Bahkan saat semuanya baik-baik saja, kepala tetap sibuk. Dalam sains,
Ada satu jaringan penting di otak yang sering dibahas ketika kita bicara tentang kesadaran dan meditasi. Namanya terdengar teknis, tapi maknanya sangat dalam. Default Mode Network. Singkatnya, jaringan mode otomatis. Ini adalah bagian otak yang aktif ketika kamu tidak fokus pada sesuatu secara sadar. Saat kamu melamun, saat kamu mengingat masa lalu, saat kamu memikirkan masa depan, saat kamu memutar ulang kata-kata yang menyakitkan, atau membayangkan hal buruk yang belum tentu terjadi. Default Mode Network inilah yang membuat manusia terjebak dalam cerita. Dan masalahnya, sebagian besar penderitaan manusia bukan terjadi di dunia nyata, tapi terjadi di cerita yang diputar oleh pikirannya sendiri. Meditasi datang seperti tangan yang pelan-pelan mematikan suara radio itu. Bukan dengan kekerasan, bukan dengan melawan, tetapi dengan cara yang lebih halus. Mengalihkan kesadaran dari cerita, kembali ke kenyataan. Ketika kamu duduk diam dan memperhatikan napas, kamu sebenarnya sedang melakukan sesuatu yang luar biasa. Kamu sedang melatih otak untuk tidak selalu lari ke masa lalu atau masa depan. Dan disinilah sains mulai melihat perubahan nyata. Penelitian menunjukkan bahwa latihan meditasi yang konsisten dapat menurunkan aktivitas berlebihan di default mode network. Artinya, pikiran tidak lagi semudah itu terseret oleh kekhawatiran dan penyesalan. Bukan berarti kamu jadi kebal masalah, tapi kamu mulai punya jarak. Kamu mulai bisa berkata dalam hati, "Aku melihat pikiranku, tapi aku tidak harus mengikutinya." Dan itu adalah awal dari kebebasan. Sekarang bayangkan otakmu seperti hutan. Jika setiap hari kamu berjalan di jalur yang sama, jalur itu akan semakin lebar, semakin mudah dilewati, semakin otomatis. Begitu juga dengan pikiran. Kalau selama bertahun-tahun kamu terbiasa cemas, maka otakmu membangun jalur cemas. Kalau kamu terbiasa marah, otakmu membangun jalur marah. Kalau kamu terbiasa menyalahkan diri sendiri, otakmu membangun jalur luka. Dan inilah kabar yang mengejutkan. Meditasi adalah cara membangun jalur baru. Dalam istilah sains, kemampuan otak untuk berubah ini disebut neuroplasticity. Plastisitas saraf. Artinya, otak tidak kaku. Otak bukan batu. Otak adalah tanah yang bisa dibentuk. Meditasi mengajarkan otak untuk membentuk jalur ketenangan, jalur kejernihan, jalur kesadaran. Bahkan beberapa studi menemukan bahwa area otak yang berhubungan dengan perhatian, pengaturan emosi, dan kesadaran diri bisa menjadi lebih kuat setelah latihan meditasi. Seakan-akan kamu sedang mengupgrade sistem batinmu. Tapi ada satu hal penting yang harus kamu pahami. Meditasi bukan membuatmu kosong. Meditasi membuatmu melihat. Dan ketika kamu mulai melihat, kamu akan sadar bahwa selama ini kamu bukan hidup. Kamu hanya bereaksi. Dan mungkin untuk pertama kalinya, kamu akan merasakan momen kecil yang sangat langka. Hening yang terasa hidup. Namun, ini baru permukaannya. Karena setelah ini, kita akan masuk ke bagian yang lebih dalam. Bagaimana meditasi memengaruhi pusat emosi di otak, mengubah cara tubuh merespons stres, dan kenapa sebagian orang justru merasa tidak nyaman saat mulai sadar. Sekarang, kita masuk ke bagian yang lebih dalam. Bagian yang biasanya tidak dibicarakan orang karena terlalu jujur, terlalu nyata, dan terlalu membuka topeng. Karena meditasi bukan hanya tentang merasa tenang.
Meditasi adalah tentang melihat apa yang selama ini kamu kubur. Dan ketika kamu mulai melihatnya, otakmu bereaksi. Bukan karena meditasi itu salah, tapi karena selama ini, hidupmu mungkin dibangun di atas satu kebiasaan besar. Menghindar. Menghindar dari rasa takut. Menghindar dari luka lama. Menghindar dari perasaan tidak cukup. Menghindar dari sunyi yang terasa seperti jurang. Lalu ketika kamu duduk diam, kamu tidak lagi punya tempat untuk lari. Dan disitulah banyak orang berkata, "Kenapa setelah meditasi aku malah gelisah?" Jawabannya sederhana, tapi tajam. Karena kamu akhirnya berhenti membius diri. Dalam sains, ada satu bagian otak yang sangat terkenal. Bagian yang bertugas mendeteksi ancaman dan menyalakan alarm tubuh. Namanya amigdala. Amigdala ini seperti penjaga gerbang. Kalau dia melihat sesuatu yang dianggap bahaya, bahkan hanya pikiran, dia menekan tombol darurat. Detak jantung naik, napas pendek, tubuh tegang, pikiran liar. Masalahnya, amigdala tidak selalu membedakan antara bahaya nyata dan bahaya imajinasi. Baginya, ancaman tetap ancaman. Itulah mengapa seseorang bisa panik hanya karena mengingat masa lalu, atau takut hanya karena membayangkan masa depan. Nah, meditasi dalam banyak penelitian dikaitkan dengan perubahan pada respons amigdala terhadap stres. Bukan berarti amigdala mati, tapi ia menjadi tidak terlalu reaktif. Seolah-olah alarmnya tidak mudah berbunyi. Dan ini adalah salah satu efek terbesar meditasi yang sering tidak disadari. Kamu tidak lagi langsung meledak. Kamu tidak lagi langsung tenggelam. Kamu mulai punya jeda. Dan jeda itu adalah ruang suci. Di ruang itu, kamu bisa memilih. Aku mau merespons atau aku mau bereaksi. Lalu ada bagian lain yang lebih dewasa di otak. Bagian yang membantu kita berpikir jernih, menimbang, mengendalikan emosi, dan melihat gambaran besar. Bagian ini sering disebut prefrontal cortex. Jika amigdala adalah api, maka prefrontal cortex adalah penjaga api. Meditasi membantu memperkuat hubungan antara keduanya. Dan ketika hubungan ini membaik, sesuatu yang luar biasa terjadi. Kamu mulai mampu merasakan emosi tanpa menjadi emosi itu sendiri. Kamu bisa sedih tanpa tenggelam. Kamu bisa marah tanpa menghancurkan. Kamu bisa takut tanpa menyerah. Itulah kesadaran yang matang. Tapi sekarang, kita masuk ke misteri yang lebih halus. Ada fenomena yang dialami banyak orang ketika meditasi mulai konsisten. Mereka merasa seolah hidupnya melambat. Bukan karena dunia berhenti, tapi karena di dalam dirinya ada satu kemampuan baru yang muncul. Meta-awareness. Kesadaran atas kesadaran. Kamu tidak hanya berpikir. Kamu sadar bahwa kamu sedang berpikir. Kamu tidak hanya merasa. Kamu sadar bahwa kamu sedang merasa. Dan pada titik ini, kamu mulai melihat sesuatu yang mengejutkan. Pikiran itu datang, lalu pergi. Emosi itu datang, lalu pergi. Sensasi itu muncul, lalu hilang. Lalu kamu bertanya diam-diam, kalau semuanya berubah, lalu siapa aku yang melihat perubahan ini? Inilah pertanyaan yang dulu hanya muncul di kitab-kitab sunyi, dan sekarang mulai disentuh oleh sains melalui penelitian tentang kesadaran. Namun,
Di sini juga muncul kesalahpahaman besar. Banyak orang mengira meditasi adalah cara untuk menghapus pikiran. Padahal bukan. Meditasi bukan mematikan pikiran. Meditasi adalah mengubah hubunganmu dengan pikiran. Pikiran tetap ada, tapi ia tidak lagi menjadi tuan. Kamu tidak lagi menjadi budak dari narasi yang berputar-putar. Dan ada satu fakta yang jarang dibicarakan. Meditasi tidak selalu terasa damai di awal. Kadang ia terasa seperti membersihkan ruangan yang lama terkunci. Debu beterbangan, kotoran terlihat, dan kamu mungkin ingin menutup pintu lagi. Tapi kalau kamu bertahan, pelan-pelan ruangan itu menjadi bersih. Dan untuk pertama kalinya, kamu menyadari ketenangan bukan sesuatu yang kamu cari di luar. Ketenangan adalah sesuatu yang kamu bangun di dalam. Dan bagian terakhir yang akan kita bahas setelah ini adalah bagaimana kamu membawa perubahan otak ini ke kehidupan nyata. Di tengah kerja, masalah, keluarga, tekanan, dan dunia yang tidak pernah berhenti. Sekarang, kita sampai pada bagian yang paling penting. Karena pengetahuan tanpa penerapan hanya akan menjadi hiburan. Dan kesadaran tanpa praktik hanya akan menjadi ide yang indah. Sains sudah memberi petunjuk bahwa meditasi bisa mengubah otak. Tapi pertanyaannya, bagaimana caranya agar perubahan itu benar-benar terasa di hidupmu? Bukan hanya saat kamu duduk diam, tapi saat kamu menghadapi dunia yang nyata. Saat ada tekanan, saat ada orang yang memancing emosi, saat rencana gagal, saat hidup terasa berat. Disinilah meditasi menjadi ilmu yang hidup. 1. Latih kesadaran di momen kecil, bukan hanya di momen sempurna. Kesalahan banyak orang adalah menunggu waktu ideal, menunggu suasana tenang, menunggu mood bagus. Padahal, kesadaran tidak lahir dari kondisi yang sempurna. Kesadaran lahir dari momen kecil yang sering kita abaikan. Coba perhatikan, saat kamu membuka pintu, saat kamu minum air, saat kamu menunggu sesuatu, saat kamu berjalan beberapa langkah. Di momen-momen itu, kamu bisa kembali pada satu hal sederhana, napas. Bukan untuk menjadi hebat, tapi untuk mengingatkan otak, aku hadir. Dan semakin sering kamu kembali, semakin kuat jalur kesadaran itu terbentuk. 2. Gunakan jeda 3 detik untuk menjinakkan amigdala. Ingat amigdala, alarm stres itu. Ia menyala cepat. Kadang sebelum kamu sempat berpikir. Maka kamu butuh senjata yang sangat sederhana, tapi mematikan bagi reaksi impulsif. Jeda. Saat kamu mau marah, saat kamu mau membalas, saat kamu mau panik, berhenti 3 detik. Tarik napas. Rasakan dada. Rasakan tubuh. Di 3 detik itu, kamu sedang memberi kesempatan pada prefrontal cortex untuk mengambil alih. Kamu sedang memindahkan dirimu dari mode bertahan hidup ke mode sadar. Dan seringkali, hidup berubah hanya karena kamu tidak bereaksi dalam 3 detik itu. 3. Jangan mengejar damai, kejar kejernihan. Ini jebakan halus. Banyak orang meditasi untuk menghilangkan rasa tidak nyaman. Tapi rasa tidak nyaman bukan musuh. Ia adalah pesan. Meditasi bukan menutup luka. Meditasi membuatmu cukup tenang untuk melihat luka itu tanpa lari. Jadi kalau saat meditasi kamu merasa sedih,
gelisah, atau emosi muncul, itu bukan kegagalan. Itu pertanda kamu mulai melihat apa yang selama ini tertahan. Kuncinya bukan melawan. Kuncinya adalah mengamati. Karena ketika kamu mengamati, emosi kehilangan kuasanya untuk mengendalikanmu. 4. Jadikan meditasi sebagai wudhu batin sebelum aktivitas besar. Ada momen-momen tertentu yang menentukan arah harimu. Sebelum bekerja, sebelum membuat keputusan, sebelum berbicara serius, sebelum tidur. Kalau kamu melatih kesadaran di titik-titik ini, hidupmu seperti dibersihkan dari dalam. Bukan dengan ritual yang rumit, cukup dengan diam sebentar dan kembali. Karena ketenangan bukan kemewahan, ketenangan adalah fondasi. 5. Tanda kamu berubah bukan lebih tenang, tapi lebih sadar. Tanda meditasi bekerja bukan kamu selalu damai, tapi kamu semakin cepat menyadari saat kamu tidak damai. Kamu semakin cepat sadar saat egomu naik, semakin cepat sadar saat pikiran mulai liar, semakin cepat sadar saat tubuh tegang. Dan kesadaran yang cepat adalah pintu kebebasan. Karena begitu kamu sadar, kamu punya pilihan. Dan pilihan itu mengubah takdir kecilmu setiap hari. Jadi sekarang kita sampai pada satu kesimpulan yang mungkin terdengar sederhana. Tapi jika kamu benar-benar memahaminya, hidupmu tidak akan sama lagi. Kesadaran bisa dilatih. Bukan sebagai slogan, bukan sebagai mitos, tapi sebagai kenyataan yang mulai dibuktikan oleh sains dan sudah lama dijaga oleh kebijaksanaan kuno. Kita melihat bagaimana otak bekerja dalam dua mode. Mode otomatis yang penuh cerita, default mode network, dan mode sadar yang membuatmu hadir, jernih, dan tidak mudah terseret. Kita melihat bagaimana amigdala, alarm stres itu, bisa menjadi lebih tenang, bukan karena masalah hilang, tetapi karena kamu tidak lagi menjadi tawanan reaksi. Dan kita melihat bagaimana prefrontal cortex, bagian yang membuatmu bisa memilih, semakin kuat ketika kamu melatih jeda, melatih napas, melatih kehadiran. Namun ada satu hal yang paling penting dari semuanya. Meditasi bukan membuatmu menjadi orang lain. Meditasi mengembalikanmu kepada dirimu yang asli. Dirimu yang tidak selalu terburu-buru. Dirimu yang tidak selalu reaktif. Dirimu yang tidak selalu dikuasai pikiran. Karena selama ini, banyak manusia hidup seperti tidur sambil berjalan. Mereka menjalani hari, tapi tidak benar-benar hadir di dalamnya. Mereka ada, tapi seperti hilang. Dan mungkin itulah sebabnya banyak orang merasa kosong. Bukan karena hidup mereka kurang, tapi karena kesadaran mereka tertutup. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi, apakah meditasi itu nyata? Pertanyaannya adalah, kalau otakmu bisa dilatih untuk lebih sadar, kenapa kamu masih membiarkan hidupmu berjalan tanpa kamu? Kalau kamu merasakan sesuatu dari video ini, bahkan hanya satu kalimat yang menempel di hati, tolong tulis di komentar, "Saya memilih sadar." Dan kalau kamu ingin aku buat seri lanjutan tentang kesadaran, energi batin, intuisi, dan sains yang membongkar rahasia pikiran manusia, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi. Karena video berikutnya akan lebih dalam dari ini. Sampai akhirnya, kamu menyadari satu hal. Bukan dunia yang perlu kamu taklukkan, tapi
pikiranmu sendiri.